Pekerjaan dari Skinsol ini dimana dia pasti juga atur waktu. Kalau misalkan aku tidak bisa mampir, dia akan berusaha untuk nyamperin aku ke lokasi syuting, atau nggak nanti kita ketemu di rumah aku, atau nggak kita ketemu di mana gitu. Yang saya lalui di Skinsol ini ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, tapi bersyukur semuanya pasti ada campur tangan Tuhan, dimana Tuhan selalu melindungi keluarga aku, Skinsolnya ini untuk selalu berada di lingkungan masyarakat Indonesia. Jadi masih makin sering dikenal, makin banyak yang suka, makin banyak yang support. Tapi dalam setahun ini mungkin ada mungkin up and down-nya mungkin Kak Amanda, seperti apa untuk bisnisnya, mungkin ada naik turunnya karena lagi pandemi atau seperti apa? Ya seperti ya pada wajarnya pada sebuah bisnis sih pasti ada up and down-nya, dimana saya pasti nggak cerita bumbu dapur bisnis saya seperti apa sih, yang pastinya ada up and down, tapi kita sama-sama kita solid untuk selalu ngejaga, untuk selalu berkolaborasi yang keren banget dalam sebuah keluarga untuk bisa menjadi Skinsol seperti sekarang. Kalau Amanda sendiri kan menjalin kerjasama dengan kakak nih, cara menjalin kerjasama seperti apa? Kan Amanda sendiri sibuk banget nih untuk untungnya kan jadi gini, karena aku sibuk, kakakku nggak terlalu, maksudnya dia sibuk di pekerjaan dari Skinsol ini, dimana dia pasti juga atur waktu. Kalau misalkan aku tidak bisa mampir, dia akan berusaha untuk nyamperin aku ke lokasi syuting, atau nggak nanti kita ketemu di rumah aku, atau nggak kita ketemu di mana gitu. Kita selalu menyempatkan waktu. Kalau misalnya tidak bisa ketemu, sekarang kan ada namanya via Zoom, video call, teleponan gitu. Boleh share tips bisnis saat pandemi? Tips bisnis saat pandemi. Ini kan launchingnya saat tips bisnis saat pandemi. Ini kan launchingnya saat pandemi. Iya. Tips bisnisnya gimana? Tipsnya tuh memang kalau misalkan lewat dari Skinsol ini, kita kan memang memberikan inovasi yang terbaru ya, dimana orang-orang tuh jadinya penasaran dengan bisnis apa sih ini. Kita juga untuk nge-brandingnya juga nggak sembarangan. Kita untuk nge-share lewat dari media, video atau apapun itu kita juga beda kok dari yang lain. Jadi orang-orang tertariknya karena itu. Kita juga udah masuk ke mall, ke Sosiola, ke Aeon Mall, yang dimana untuk yang belum 1 tahun pasti itu nggak mudah. Tapi kan kita punya wawasan, kita punya banyak kenalan yang dimana bisa mempermudah itu semua. Penggunaan digital media juga sangat penting sih membantu penjualan ini. Iya betul. Boleh tahu nggak kenapa pilihnya bisnis skincare? Kenapa nggak yang lain? Karena apa ya? Ya karena menurutku aku sebagai wanita, first impression adalah dilihat wajah dan badan dan kulit terutama. Untuk sebagai artis, sebagai public figure, itu pasti yang akan dilihat. Misal contoh, kulitnya bagus, pakai skincare apa? Badannya kok bersih banget, kok putih, pakai apa? Pasti itu yang menjadi pertanyaan yang sering diulang-ulang. Yang dimana saya pun kadang-kadang saya pakai lewat dari dokter, karena mungkin kulit saya sensitif atau apa, dan akhirnya banyak orang yang tertarik, yang suka, akhirnya saya membuatlah si Skinsol ini tersebut dan akhirnya dijual belikan. Kenapa Skinsol ngambil formula? Misal contoh, kulitnya bagus, pakai skincare apa? Badannya kok bersih banget, kok putih, pakai apa? Pasti itu yang menjadi pertanyaan yang sering diulang-ulang. Yang dimana saya pun kadang-kadang saya pakai lewat dari dokter, karena mungkin kulit saya sensitif atau apa, dan akhirnya banyak orang yang tertarik, yang suka, akhirnya saya membuatlah si Skinsol ini tersebut dan akhirnya dijual belikan. Kenapa Skinsol ngambil formulasi Korea? Kamu suka Korea atau gimana? Kalau misalkan dibilang suka Korea atau tidak sih ya lumayan, tapi tidak terlalu edik banget. Cuma memang untuk masyarakat Indonesia ini, terutama perempuan, apapun yang berbau Korea, mereka pasti akan lebih antusias. Nah, jadi untuk skincare lokal, Skinsol ini bergabung dengan Korea itu menjadi untuk yang pertama, bagi sebuah public figure yang membawakan. Jadi untuk saya ini Skinsol ini kenapa sukses sekali, karena ada
bau-bau Koreanya gitu. Mengenai bisnis, kita juga banyak saling mengenal satu sama lain pastinya, karena di sini kita berhadapan dengan berbagai macam keputusan yang harus kita buat gitu, dan dari keputusan itu yang membuat kita tuh jadi saling mengenal, jadi saling belajar karakternya dari adik aku sendiri gitu. Dan pastinya sih luar biasa banget 1 tahun kita bisa lewatin ini, dan aku percaya ke depannya kita semakin baik lagi, dan kita hubungan antara aku dan Manda juga pastinya semakin lebih baik dan semakin luar biasa sih pastinya. Tapi kalau untuk kalian berdua nih, kalau untuk sharing tentang ini suka ada ini itu atau salah paham atau seperti apa? Ya namanya perbedaan pendapat itu pasti wajar sih. Ya namanya kita 2 orang yang berbeda walaupun dalam satu darah, tapi punya pemikiran yang berbeda gitu, itu wajar banget. Nah makin kesini sih ya kita makin tahu gitu, yang pasti kita punya visi misi yang sama, makanya makin kesini kita juga yang penting tujuannya sama walaupun dengan cara yang berbeda gitu. Mungkin caranya Manda dengan cara A, mungkin dengan aku cara yang B gitu. Nah biasanya kita jadiin satu, gimana caranya kita bisa ketemu di tengah gitu. Nah untuk perbedaan pendapat ini juga ya buat akhirnya kita jadi tahu sih apa yang sebetulnya Manda inginkan ke depannya, apa yang aku inginkan ke depannya juga. Jadi kita makin tahu gitu. Tapi kalau untuk sharing sendiri biasanya kalau yang berdua lebih banyak sharing apa aja sih selain ini Kak, kalau boleh tahu? Cara yang berbeda gitu, mungkin caranya Manda dengan cara A, mungkin dengan aku cara yang B gitu. Nah biasanya kita jadiin satu, gimana caranya kita bisa ketemu di tengah gitu. Nah untuk perbedaan pendapat ini juga ya buat akhirnya kita jadi tahu sih apa yang sebetulnya Manda inginkan ke depannya, apa yang aku inginkan ke depannya juga. Jadi kita makin tahu gitu. Tapi kalau untuk sharing sendiri biasanya kalau yang berdua lebih banyak sharing apa aja sih selain ini Kak, kalau boleh tahu? Sebetulnya banyak banget sih, bukan cuma sekedar pembelajaran tentang bisnis aja, sharing-sharing tentang marketing, sharing-sharing tentang tren segala macam gitu. Itu pastinya kita ya ngomongin banyak hal sih, karena basically kan semenjak ya mami pergi gitu ya, kita makin dekat, terus jadi saling dekat, kita saling banyak ngobrol satu sama lain, karena istilahnya kita jadi semakin menyadari kalau ternyata kita memang saudara adik kakak yang memang cuma berdua aja gitu. Jadi ya kita merasa berarti beban apapun itu kita harus saling terbuka, harus saling share satu sama lain. Tapi kalau untuk quality time sendiri dalam seminggu mungkin kalian menyempatkan atau seperti apa? Pastinya kalau waktunya Manda kan kita semua tahu ya, dia dengan strippingnya dia, dan memang hari liburnya itu biasanya hari Minggu. Nah di hari Minggu tersebut biasanya aku yang menyempatkan waktunya untuk bisa ketemu Manda, bisa ngabisin waktu bareng keluarga gitu.